Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini Kembang Setaman Group berada di pelataran makam Putri Cempo dan Pasujudan Sunan Bonang di Lasem, Jawa Tengah. Nah, ini kami bersama rombongan akan masuk di komplek Pasujudan Sunan Bonang dan makam Putri Cempo di Kota Lasem. Oke pemirsa, ikuti kami sampai tuntas dan let's go. Baik pemirsa, dari bawah kita akan menelusuri jalan yang berundak-undak, naik tinggi sekali. Nah, ini sudah kelihatan jalannya tinggi sekali ya. Jadi memang kalau mau ziarah di Pasujudan Sunan Bonang Kota Lasem harap menyiapkan stamina yang prima. Soalnya kalau staminanya itu setengah-setengah, wah, sudah tidak akan sampai di atas. Dan perlu diketahui pemirsa, di pertengahan jalan naik ini kalau kita belok ke kanan, di situ ada makam Mbah Sunan Bonang. Nah, di situ. Nah, kalau kita itu ada makam Sunan Bonang ini di balik ini. Nah, ini depan itu ada pintu masuk pagar yang ini. Nah, itu kita menuju ke makam Sunan Bonang. Dan kalau kita naik terus ya, naik terus itu juga ada nanti lorong memasuki makam Sultan Mahmud dari Palembang ya. Jadi Sultan Mahmud dari Palembang yang konon sempat berguru di Mbah Kanjeng Sunan Bonang, dan mereka pun atau beliau pun juga akhirnya setelah berguru pada Mbah Sunan Bonang dan menetap di Bonang dan akhirnya meninggal di Bonang pula dan dimakamkan di dekat Pasujudan Sunan Bonang ini ya. Jadi di Sunan Bonang ini perlu diketahui pemirsa ada 5 lokasi. Dari depan tadi, manakala kita mau masuki atau naik jalan yang berundak-undak ini, itu ada Masjid Bonang, di situ ada namanya Bendi Becak. Bendi Becak adalah merupakan pusaka zaman dahulu ya, yang dikeramatkan sampai sekarang, dan biasanya di bulan-bulan besar ya, bulan Jawanya besar itu ada disiram jamasinya ya, apa istilahnya dibersihkan dengan ritual siram jamas Bendi Becak ya, di ulan besar Zulhijjah ya. Jadi setelah itu naik lagi, sebelah kanan ada makam Mbah Munang. Kalau naik lagi sebelah kanannya jalan itu juga ada makam Sultan Mahmud dari Palembang. Nah, ini kami sedang memasuki pelataran Pasujudan dan makam Putri Cempo. Nah, maka kami setelah menaiki tangga ternyata juga capek juga. Ini jika kita istirahat sebentar ya, kita istirahat sebentar ya, nyantai-nyantai dulu di ruang peristirahatan atau di ruang tunggu. Dan kali ini saya telah memegang kunci makam Putri Cempo. Nah, ini saya sebagai juru kunci ini membuka pintu. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai juru kunci di makam Putri Cempo untuk beberapa kali ya, sudah 3 kali ini saya menjadi juru kunci di sini. Nah, ini rombongan juga masuk. Nah, inilah makam Putri Cempo ya, di letaknya di atas Pasujudan Kanjeng Sunan Bonang.
ya. Jadi ini makamnya Putri Cempo, yaitu memang konon berasal dari negeri Campa, ya, bukan orang Jawa ini. Jadi memang makanya namanya Putri Cempo, soalnya dari negeri Campa. Demikian katanya, demikian. Nah, dan kami di sini melakukan ya baca-baca tahlil dan lain sebagainya lah, ya, untuk berkirim doa ya pada Putri Cempo dan ya para masyayikh dan lain sebagainya. Ini kami bersama teman-teman dan banyak juga yang ikut hadir, ya, ikut hadir di luar. Ini apa, di luar juga banyak yang mengikuti tapi berada di luar, tapi yang kami Kembang Setaman Group ya, yang masuk ke dalam ini, yang masuk di dalam pas di hadapan atau di makam Putri Cemponya. Makamnya antik ya, terbuat dari kayu ini, dari cat biru cat biru dan dari kayu. Makamnya memang antik pemirsa, dan memang ini kami sudah entah berapa kali ini ke sini. Jadi setiap kami di sini alhamdulillah juga langsung dikasih kunci, jadi dapur juru kuncinya. Saya pun juga heran ngapain ini, padahal saya orang desa, orang yang tidak bisa apa-apa ya orang tidak bisa apa-apa, tapi ya setiap saya datang di sini langsung dikasih kunci, disuruh buka sendiri, tutup sendiri. Dan di kawasan ini memang tinggi sekali pemirsa, diperkirakan ada sekitar naiknya itu kalau ya berapa ratus undak itu, berapa ratus tangga ini. Kita pokok capek lah, jadi memang perlu stamina yang prima betul untuk mencapai sini ya. Jadi ini banyak diziarahi oleh kaum muslimat, kaum muslimin ya. Jadi banyak yang kesini baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan ini dari luar Jawa pun juga banyak, karena di sini juga ada makam dari seorang Sultan dari Palembang, yaitu dari Sumatera, yaitu namanya Sultan Mahmud, yang konon dahulu kala Sultan Mahmud meninggalkan kesultanan di Palembang sana demi untuk mengangsu ilmu di Mbah Bonang. Tapi setelah mengangsu ilmu di Mbah Bonang, ternyata si Sultan Mahmudnya tidak mau kembali ke Palembang, justru malah menetap di Bonang sini sampai beliaunya meninggal dan dimakamkan di sini. Dan di makam Sultan Mahmud pun juga banyak peziarah-peziarah yang datang di setiap harinya, seperti juga di pasujudan Kanjeng Sunan Bonang dan makam Putri Cempo ini. Jadi tidak pernah sepi dari pengunjung. Jadi mulai pagi sampai malam hari memang tidak pernah sepi dari pengunjung. Dan ini kami setelah selesai dari Putri Cempo, maka kami akan menuju ke pasujudan Kanjeng Sunan Bonang bersama para pengunjung yang lain ya. Kami juga ini saya memberikan tempat untuk masuk pada teman-teman semua, dan inilah bentuk pasujudan dari Kanjeng Sunan Bonang. Nah ini ya, jadi disinilah kita bertawasul dengan Kanjeng Sunan Bonang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tansar ridho kepada kita semua, menguatkan iman kita, kuat iman kita, kuat Islam kita ya. Jadi memang tempat-tempat seperti ini pemirsa memang kita datangi sengaja kita untuk ya menguatkan iman kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dulu pernah di Jawa ini ya, ada kekasih-kekasihnya yang berjuang memperjuangkan agama Islam, dan sampai hari ini masih dikenang oleh umat Islam
di Indonesia, khususnya di Jawa ya. Jadi tanpa beliau-beliau ini ya, umat Islam yang ada di Jawa ini mungkin ya tidak bisa berkembang seperti ini, karena berkat dari beliau-beliau Wali Songo, dan ini adalah Kanjeng Sunan Bonang di sini ya, maka Islam bisa menyebar secara luas di seluruh pelosok tanah Jawa. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya, beliau-beliau ini masih tetap dicintai oleh umat Islam ya, muslimin muslimat khususnya ya. Banyak yang datang berziarah di tempat-tempat Wali Songo atau di tempat-tempat yang lain ya, atau ulama-ulama yang lain yang ikut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini ya. Makanya dari pergerakan berziarah seperti ini, di sisi lain pun juga bisa menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat sekitar ya. Dengan banyaknya para peziarah, maka masyarakat sekitar bisa berdagang, bisa ya istilahnya menjual jasanya ya, mungkin dengan ojek, dengan apa dan sebagainya ya. Jadi artinya dengan kegiatan seperti ini secara tidak langsung umat Islam itu sudah saling tolong menolong. Jadi memang berkahnya ya, berkahnya para wali yang ada di tanah Jawa ini bisa menghidupi manusia atau bisa menghidupi masyarakat di sekitarnya ya. Walaupun sudah meninggal, tapi berkat barokahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadi masyarakat sekitar pun juga merasa terbantu secara ekonomi, karena berjualan juga mudah, berusaha juga mudah, dan lain sebagainya ya. Dan ini kami banyak sekali ya, masih di dalam pasujudan Sunan Bonang. Jadi pasujudan Sunan Bonang ini memang luas sekali pemirsa. Jadi areanya ini luas sekali, namun yaitu tadi naiknya lumayan tinggi ya, naiknya lumayan tinggi karena ada di atas perbukitan ya, ada di perbukitan. Ini namanya desa pun juga desa Bonang ya. Bonang, Lasem, Jawa Tengah ya. Ini para peziarah dari Kudus, dari Semarang ya, dari banyak ini, dari Gunung Kidul yang kemarin juga bersama-sama ini ya, di sini. Nah, sementara ini masih di luar ya, masih di luar di luar area di luar area ya, masih menunggu rekan-rekannya. Nah, jadi memang banyak sekali ada rombongan. Dan setelah itu pemirsa, kami juga akan melanjutkan perjalanan menuju ke makam atau ke tempat-tempat waliullah yang lain. Nah, jadi setelah dari Sunan Bonang ini, kami juga akan meneruskan perjalanan menuju ke makom-makom walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan memang ini kegiatan rutin dari Kembang Setaman ya. Memang ya, kami memang merasa sebagai ya orang yang tidak bisa apa-apalah ya, orang tidak bisa apa-apa, sehingga kami bisanya itu hanya gandol Mbah Yai, nemplek Mbah Yai, atau mungkin kalau seperti ini ya ziarah dengan Mbah Wali atau Mbah Yainya ya. Ini pemirsa kondisi bangunannya ya,
Nah, ini bangunan dari Pasujutan tadi. Untuk bangunannya besar, bersih, rapi, ya, dan luas sekali. Di samping Pasujutan ini ada tempat untuk berkumpul juga. Nah, ini, dan di sampingnya lagi ada musola, ya, ada musola. Apabila para jamaah ingin melaksanakan sholat wajibnya atau sholat sunnahnya, bisa di musola di sebelah komplek Pasujutan Sunan Bonang di Lasem ini. Dan di sini memang tinggi, jadi hawanya juga seger. Nah, dari kejauhan itu adalah makam Putri Cempo yang tadi kita sudah masuk di sana. Nah, dari kejauhan itu, nah, inilah bangunan makam Putri Cempo ini. Ini juga banyak sekali peziarahnya, ya. Peziarah juga banyak sekali, ya. Kembali lagi pemirsa, di sini nah, inilah makam Putri Cempo, ya. Dan ini tertutup, ini yang tadi saya kunci tadi. Karena saya sudah masuk di mana, di Pasujutan, dan ini baru datang, saya kuncinya saya bawa, saya di dalam, jadi enggak dibuka, di luar semua ini. Di luar semua. Nah, kasihan juga, ya, tapi karena tadi kuncinya saya yang bawa dan saya bawa ke dalam Pasujutan bersama rombongan tadi. Dan ini ada rombongan baru yang langsung menuju ke makam Putri Cempo. Nah, ini penuh, ruangannya penuh, ya, sampai belakang, kanan kiri, ya, juga penuh, banyak sekali. Jadi apabila pemirsa ingin berziarah di sini, silakan langsung saja menuju Kota Lasem dan menuju Desa Bonang. Dan di situ nanti ada terpampang papan nama Pasujutan Sunan Bonang atau makam Putri Cempo dan Pasujutan Sunan Bonang. Dan di situ punya halaman luas, sebagai halaman untuk parkirnya juga ada, luas sekali. Memang peziarahnya banyak, ya, bukan dari Jawa saja, namun dari luar Jawa pun juga banyak. Nah, ini kami sedang hendak meneruskan perjalanan menuruni jalan yang berundak-undak tadi, ya, seperti tangga lah. Ya, sudah turun di sini dan kami ingin meneruskan perjalanan, dan kuncinya tadi sudah saya serahkan kembali kepada yang berwenang di sana. Soalnya saya bukan penduduk sini, saya adalah penduduk Jawa Timur dan ini adalah wilayah Jawa Tengah. Tapi ketika kami berada di sini, ya sering, jadi Mbah Juru kuncinya itu ketemu saya langsung dikasih kunci, ya, buka-bukaan dewi. Nah, ini kuncinya, silahkan dibuka sendiri, ditutup sendiri, ya. Kok ngoten le Mbah, kok gitu le Mbah, ya bilang gitu. Apa biasa wae. Inilah pemirsa, saya lagi bersama rombongan untuk turun, mau keluar dari area Pasujutan Sunan Bonang. Dan para peziarah yang datang pun juga mulai banyak ini, juga ada yang naik lagi. Dan memang tinggi sekali pemirsa, kalau kita bayangkan saja, ini kalau kita ini di tengah-tengah ini, saya di sana, ujungnya di sana itu. Nah, kalau bawahnya sana, itu bawah. Itu yang bawah itu masih jauh itu. Demikian pemirsa perjalanan kami di makam Putri Cempo dan Pasujutan Sunan Bonang. Mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.